sebuah desa yang hidup dan penuh warna tengah bersiap-siap untuk sebuah pernikahan besar. Penduduk desa sibuk menghias jalan dengan kain berwarna-warni, bunga segar, dan lentera yang memancarkan cahaya lembut. Musik tradisional terdengar di kejauhan, menambah semarak suasana. Di tengah hiruk-pikuk, Damar, seorang pemuda berjiwa pemberani, muncul dengan senyum yang menenangkan. Ia membantu penduduk dengan cekatan, memancarkan aura tanggung jawab sebagai bagian penting dari acara ini. Tak jauh darinya Sari, seorang gadis anggun yang penuh semangat, sedang memeriksa rangkaian bunga. Senyumannya memikat dan matanya menyiratkan kebahagiaan mendalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, perlahan muncul tanda-tanda yang mengganggu. Angin mulai bertiup kencang, membawa aroma asing yang tak biasa. Burung-burung yang biasanya meramaikan langit desa tiba-tiba terbang pergi, meninggalkan langit yang perlahan mendung. Damar dan Sari bertukar pandang, merasakan sesuatu yang janggal. Mereka tak menyadari bahwa perayaan bahagia ini akan segera berubah, membawa mereka ke dalam pusaran misteri yang akan menguji keberanian dan ikatan mereka. Damar melangkah perlahan ke dalam gua yang gelap dan dingin. Gema suara tetesan air terdengar menggema, menambah suasana mencekam di sekitar. Di kejauhan, samar-samar terlihat Sari berdiri dengan kaku. Tubuhnya diliputi oleh bayangan pekat yang bergerak seakan hidup. Mata Damar membelalak saat ia melihat Sari menghadap ke arahnya, tetapi wajahnya bukan seperti biasanya. Penuh luka, menyeramkan, dan tatapan kosong yang mengintimidasi. Tiba-tiba, suara tawa rendah dan jahat menggema dari tubuh Sari, jelas bukan miliknya. Damar, sebuah suara berat dan dingin berkata, "Kau terlalu lambat." Perlahan, tubuh Sari mulai berubah, kulitnya menghitam, dan tanduk kecil mulai tumbuh di kepalanya. Damar memanggil nama Sari, berharap bisa membangunkannya dari pengaruh gelap. Namun, usahanya sia-sia. Wajah Sari berubah menjadi lebih menyerupai makhluk lain, mata merah menyala, taring tajam, dan senyuman yang dipenuhi ancaman. Aura gelap dari tubuhnya mulai menjalar ke dinding gua. Damar mencoba mendekat, tetapi bayangan dari tubuh Sari menyerang, memaksa dia mundur. Sari, atau entitas yang menguasainya, kini tertawa keras, mengguncang seluruh gua. "Ratu Kegelapan telah bangkit," ucapnya dengan suara menggelegar. Dalam upaya terakhir, Damar menghunus senjata pusaka yang ia bawa, mencoba melawan kekuatan gelap. Namun, semakin ia mendekat, semakin kuat energi yang menekannya. Sari terlihat seakan melawan di dalam tubuhnya, matanya sebentar kembali normal sebelum kembali dikuasai. Di tengah alun-alun desa yang diselimuti kabut tipis, para penduduk berkumpul, matanya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Sari, seorang gadis yang dikenal lembut dan ramah, berdiri di tengah kerumunan. Namun, malam itu, aura di sekelilingnya berubah mencekam. Kilatan petir tanpa hujan menyambar langit, menerangi wajahnya yang kini tampak berbeda. Matanya bersinar merah menyala, rambutnya terurai liar, dan senyumannya perlahan berubah menjadi seringai menyeramkan. Bisikan angin membawa suara-suara aneh yang seolah memanggil dari dunia lain. Tubuh Sari melayang perlahan di udara, mengabaikan jeritan ketakutan penduduk desa. Akar-akar pohon tua merangsek keluar dari tanah, membentuk singgasana gelap di sekitarnya. "Inilah takdirku," suaranya menggema dengan nada yang asing, dalam dan dingin. Dalam sekejap, tubuhnya berubah total. Kulitnya gelap bercahaya merah, dan tanduk tajam muncul di kepalanya. Para penduduk menyaksikan dengan ngeri ketika Sari, kini dikenal sebagai Ratu Iblis, mengangkat tangannya ke langit, mengukuhkan lahirnya legenda mengerikan yang akan menghantui desa itu selamanya. Atmosfer penuh teror mematri momen itu ke dalam ingatan mereka, melahirkan kisah yang akan diceritakan turun-temurun.